Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Ittaqillaha haitsu ma kunta وَأَتْبِعِسْ سَيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ. Pada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah dan anak-anakku yang juga dicintai, dan semoga Allah menjaganya. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, pada subuh hari ini atas izin Allah kita bisa bersua kembali dalam rangka tentunya adalah mendirikan sholat subuh dan juga duduk sejenak untuk saling menasihati di dalam kebaikan dan juga kesabaran. Salawat beriring salam semoga selalu dihaturkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikutnya yang selalu senantiasa meneladani sunnah-sunnahnya hingga yaumil qiyamah. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian yang dirahmati Allah, sebagaimana tadi disebutkan oleh Ustaz Nasrul, tema kita kali ini adalah keutamaan dan keberkahan memakmurkan masjid. Tema yang penting sekali, tema yang sangat kita butuhkan. Terutama bahwa masjid sendiri adalah rumah Allah yang punya kedudukan istimewa di dalam Islam. Masjid itu sendiri sebagai tempat untuk kita menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai bagian daripada, terutama ya, dalam sisi spiritualisme kita, sebagai upaya untuk kita benar-benar memiliki kecerdasan spiritual dalam kehidupan kita, yang hari ini itu luar biasa. Kata para ulama, termasuk diantaranya adalah menurut Syekh Muhammad Al-Husainan, beliau mengatakan bahwa di zaman yang penuh fitnah, nilai-nilai spiritual ini luar biasa. Kecerdasan spiritualisme itu luar biasa, sangat dibutuhkan. Mengingat apa? Mengingat betapa banyaknya godaan-godaan. Dengan banyaknya fasilitas duniawi, akses informasi yang begitu cepat. Bahkan kalau kita katakan potensi kemaksiatan juga begitu dekat. Maka saat itu intelijensia, kecerdasan dalam aspek ilmu pengetahuan, sains,
ataupun life skill yang lain itu tidak bisa menjawab terkait dengan yang namanya kebahagiaan, kemakmuran di dalam kehidupan. Kenapa bisa demikian? Karena nyatanya hari ini di seluruh dunia, Pak, arus teknologi yang begitu deras tadi telah memporak-porandakan moralitas bangsa dan sebuah negara. Bahkan kalau di luar negeri itu sudah kacau, Pak. Kacau sekali. Makanya kalau kita bicarakan benteng umat di dalam menghalau segala fitnah itu adalah adanya di masjid. Masjid sebagai tempat yang original atau tempat yang masih steril dari pengaruh-pengaruh yang namanya tadi arus teknologi yang begitu cepat sehingga membuat dekadensi moral tadi. Masjid tempat kita membina ketakwaan kita kepada Allah. Ketika kita sujud, kita taat kepada Allah, kita duduk atau kita sujud, kita letakkan titik paling rendah, titik paling mulia di antara kita yaitu kepala, ditempatkan di tempat yang paling rendah. Saat itulah titik spiritualitas berkembang. Sehingga Pak, ini adalah menjadi sekali lagi pusat bagaimana pembentukan akhlak yang mulia, pembentukan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala janjikannya, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Belum lagi kalau kita bicara masjid sebagai benteng umat dalam pengembangan ya masyarakat dalam upaya untuk pula mendapatkan kesejahteraan dunia dan akhirat. Sehingga apa? Masjid munculnya kalau kita bicara sejarah itu adalah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah ke Madinah. Saat itu kondisi sangat carut marut, Pak. Jadi kalau kita bicara hijrah itu nggak gampang. Jadi hijrahnya Nabi SAW dari Mekah ke Madinah itu luar biasa. Mekah itu segimana-gimana adalah kampung halaman. Pasti mencintai kampung halaman. Kemudian yang kedua Bapak, secara ekonomi. Ekonomi di Mekah itu lebih mapan. Kenapa? Karena berjualan, dagang. Orang kalaupun tidak perlu ke luar negeri, orang-orang datang ke dalam negeri kan dengan haji dan umrah. Sehingga Mekah itu lebih menjamin yang namanya kemakmuran secara ekonomi. Sementara di Madinah sendiri itu bukan kota besar. Dulu namanya Yasrib, itu kota yang tertutup dan mata pencarian penduduknya adalah rata-rata berkebun, kebun kurma. Kemudian kalau bicara iklim, wah itu di Mekah, segimanapun Mekah itu adalah sebuah lembah, memang juga berpotensi adanya banyak penyakit. Tapi karena Mekah itu kota terbuka, udaranya lebih bebas, Pak. Jadi kalau ada wabah apapun tuh cepat hilang. Tapi kalau di Yasrib, sekali wabah datang karena dia kota tertutup, saya maksud kota tertutup itu, jadi seluruh wilayahnya ditutupi tebing-tebing hitam. Jadi sekali wabah masuk itu nggak hilang-hilang, makanya kenapa dinamakan kota Yasrib, Pak? Yasrib itu kalau secara bahasa itu artinya jelek. Jadi Yasrib itu kalau bicara secara makna bahasa itu artinya jelek. Jadi kota Yasrib, kota yang jelek. Makanya Nabi ubah namanya dari Yasrib jadi Madinatu Rasulillah. Jadi kotanya Rasulullah. Madinah itu kota. Jadi disebutnya Madinatu Rasulillah SAW. Supaya apa? Supaya negeri ini menjadi dari negeri yang jelek menjadi negeri yang diberkahi.
Belum kalau kita bicara potensi resistensi. Yang jelas umat Islam sangat inferior, Pak, begitu masuk. Ada oligarki yang bertahan di sana, yaitu Yahudi, Pak. Jadi Yahudi pasca pengusiran dari Romawi di Baitul Maqdis, Palestina, Yahudi itu mayoritas larinya ke Madinah. Kenapa, Pak? Karena mereka membaca dalam kitab Taurat, Madinah itu tempat hijrahnya Nabi akhir zaman. Maka mereka berharap, karena setiap tempat yang akan nanti jadi tempat hijrahnya seorang Nabi dijaga malaikat. Mereka semua tuh, Pak, seluruh suku-suku besarnya Yahudi itu termasuk Koinuko, ya, termasuk diantaranya adalah Khazraj, ya, itu bukan Khazraj, Khuza'ah, ya. Kita bicarakan bahwa Quraisyah, maaf, Bani Quraisyah itu suku-suku besar dari Yahudi itu, yang mereka mencengkram penduduk Madinah dengan prinsip ribanya, prinsip riba. Jadi pokoknya belum nanti ada orang munafik, belum Madinah itu tempatnya banyak para begal, belum nanti ada Arab pedalaman yang suka menjarah. Sangat luar biasa tuh masalahnya. Masalah demi masalah, ngumpul gitu, Pak. Potensi masalah itu ngumpul dari segala sisi. Jadi Nabi masuk ke Madinah bukan untuk senang-senang, ngelihat negerinya kayak gitu luar biasa. Apa yang Nabi ambil langkah untuk solusi? Ya kalau kita misalnya bandingkan ya dengan Indonesia sekarang, ya 11-12 lah ya. 11-12 ya. Itu udah kayaknya carut marut kayaknya. Ya Allah, dari segala sisi tuh, ekonomi, keamanan, ya hampir carut marut sama. Luar biasa. Apalagi kita juga di Lampung terutama ya, saudara-saudara kita juga lagi dilanda musibah banjir ya, kita doakan mudah-mudahan juga dikuatkan Allah, diberikan kesabaran, dijaga Allah, amin Allahumma amin, dan cepat selesai masalah-masalahnya, amin. Jadi kalau kita bicara tadi multidimensi masalah itu luar biasa, pelik. Nah sekarang sengaja saya ungkapkan itu sebagai landasan betapa Nabi SAW menyiapkan strategi itu tiga strategi. Yang pertama adalah mempersaudarakan umat Islam, dikuatkan dulu persaudaraannya dengan piagam Madinah yang sangat terkenal. Bahwa siapapun yang dia muslim, mau dari Madinah, mau dari Mekah, adalah umat Islam yang satu. Masing-masing bertanggung jawab satu sama lain. Prinsipnya begitu. Kemudian yang kedua, membangun masjid. Maka dibangunlah Masjid Nabawi. Loh, kenapa kok Masjid Nabawi gitu kan? Karena kita bicarakan sehebat-hebatnya manusia. Orang pada mikir gimana caranya sukses dunia, tapi lupa kepada pemberi kesuksesan. Ada orang yang kemudian mikirnya saya harus nyari rezeki, tapi kemudian malah ninggalin zat yang maha memberi rezeki. Itu gimana konsepnya? Ada orang yang mengelola negara, pengen disebut baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang baik, yang diridhoi Allah, penuh berkah. Itu kan konsepnya. Tapi arahnya justru kiblatnya kepada Barat, Cina, yang notaben menghalalkan segala cara melalui devisa, melalui pajak yang banyaknya adalah di tempat-tempat prostitusi dan khamar. Coba negara dikelola dengan itu. Belum perjudiannya. Oh, jangan salah Pak, judi online itu masif, itu nggak sederhana. Nggak cuma tumbuh ala kadarnya, itu by system. Contohnya. Jadi negara pengen dimajukan dengan pendapatan, tapi pendapatan yang diambil adalah dari konsep yang haram. Nah gitu, karena kehilangan arah Pak.
Jadi gimana kita bisa menjadi negara yang berkah kalau pendapatan terbesarnya dari pajak prostitusi dan khamr? Nah itu kan masalah. Jadi kita ini pengen maju tapi meninggalkan zat yang maha memberi kemajuan, yaitu Allah Ta'ala. Makanya segimanapun kita punya banyak uang, Mbak, kalau hati kita itu, spiritualitas kita itu lemah, resah, gelisah, miskin jiwanya, itu intinya. Ketika itu Nabi membangun Masjid Nabawi sesuai dengan fungsi yang sangat luar biasa. Selain sebagai tempat ibadah, disitulah Nabi SAW juga menerima bagaimana keluhan masyarakatnya, dan di situ solusi semuanya di masjid itu. Oleh karenanya peran masjid di zaman Nabi SAW begitu luar biasa. Ya tempat untuk mengajar, membina anak-anak. Kalau dulu Masjid Nabawi ada yang tinggal di dalamnya namanya Ahlus Suffah, Pak. Ahlus Suffah itu ya orang yang tunawisma, nggak punya rumah, disiapkan penginapan ataupun tempat tidur lah di pojok Masjid Nabawi, hingga kemudian mereka menjadi ulama-ulama besar. Ada Ibnu Mas'ud, ada Abu Hurairah, ya. Ada juga Abdullah bin Umar, kemudian banyak sekali Anas bin Malik, ya. Itu memang produk-produk masjid semua, Pak. Produk masjid. Belum calon-calon pemimpinnya, wah itu tumbuh dari situ semua. Sehingga Pak, kita katakan masjid sekarang kalau bisa dikatakan benteng terakhir bagi umat bagaimana mencetak generasi yang baik. Apalagi kalau misalnya kurikulum di sekolah yang ya, ajaran agama seminggu sekali, itu pun cuma sejam setengah gitu ya. Mana cukup untuk membentuk nilai-nilai spiritualitas itu. Makanya lagi-lagi itu adalah masjid. Apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir? Ini penting sekali ya. Di dalam perkataan beliau ya, ketika ayat surah At-Taubah ayat 18 Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita sebutkan dulu ayatnya. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika yakunu minal muhtadin. Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah. Maka mereka lah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang yang mendapatkan petunjuk. Coba, ini jelas banget. Apa kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah? Beliau mengatakan, imaratul masajidi bidzikri wassalati wat ta'lim hiya a'la darajatil ibadah. Karena betapa pentingnya fungsi memakmurkan masjid dalam mendirikan sholat, menunaikan zakat, ini kaitannya dengan hablum minallah, terkait dengan sholat itu Pak. Bagaimana orang-orang beriman berinteraksi dengan Allah pada nilai spiritualitas, yang tentunya itu menjadi solusi Pak. Solusi besar. Di tengah kesulitan apapun, yang dibutuhkan itu adalah kesabaran, nilai spiritualitas. Dan itu hanya bisa dilakukan dengan cara mendirikan sholat. Kemudian wa'ataz zakah, dan menunaikan zakat. Ini hubungannya dengan hablum minan nas, pengentasan ekonomi kemiskinan.
Zakat itu Pak, secara hukum asalnya itu adalah untuk mengentaskan kemiskinan. Kalau di dalam sistem iktisodiyah perekonomian Islam, zakat itu adalah termasuk di antara ekonomi defensif. Sistem ekonomi defensif. Jadi kalau kita misalnya tidak produktif dengan pendapatan, minimal misalnya kalau di zaman dulu tanah Arab itu gersang Pak. Tanah Arab itu gersang Pak. Yang diandalkan apa tanah Arab itu? Kalaupun di Madinah, di Taif, di Yaman itu subur gitu ya. Tapi kalau lagi musim panas, ya nyaris sulit. Pacaklik Pak. Susah. Bisa survive? Bisa. Tapi bisa nggak mendapatkan pendapatan yang lain? Nggak bisa. Apa yang bisa diolah? Di Mekah mau nanam apa? Nanam bayam. Mati Pak bayam. Walaupun sekarang bayam berapa Pak serikat? Ibu yang tahu. Mati bayam. Mau nanam apa di Mekah? Nggak bisa. Jadi belum eksplorasi minyak, belum ada eksplorasi minyak. Tetapi melalui zakat, Islam bisa survive. Bahkan di era Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, juga Umar bin Abdul Aziz, sampai dikisahkan tidak ada lagi orang atau umat yang mau menerima zakat. Itu ada dua hal Pak. Yang pertama, berhasil dalam sistem ekonomi defensif. Kalau kaya sih enggak, tapi berhasil di dalam mengentaskan kemiskinan. Yang kedua, nilai spiritualitas. Kenapa nilai spiritualitas? Orang kalau spiritualitasnya baik Pak, enggak rakus terhadap dunia. Mau dikasih uang juga ya enggak mau, malah tambah beban. Itu bukan kerja keras saya tuh. Nah kalau sekarang orang udah kaya aja, masih aja makan uang rakyat. Misal loh ya, itu karena apa Pak? Miskin jiwanya, nilai spiritualitasnya nggak ada. Jadi rasanya tuh nggak puas-puas. Itu benar. Kata Nabi SAW, siapa yang menjadikan dunia itu adalah tujuan hidupnya, Allah jadikan al-faqru fi aini, kemiskinan itu di pelupuk matanya, jadi nggak akan merasa puas-puas itu. Makanya tadi luar biasa. Kemudian walam yakhsha ilallah, tidak takut kecuali Allah Pak. Jadi ketika kita di masjid itu memupuk rasa takut kepada Allah, itulah yang mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Salat yang benar mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ini faktor internal Pak. Kalau bicara fitnah, tadi godaan di akhir zaman makin lama makin tinggi. Hanya saja kalau kita spiritualitas kita baik, ibadah kita baik, kita semakin takut kepada Allah, ilmu agamanya bagus, maka kita akan takut sama Allah. Kita tahu ilmunya, bahwa yang haram itu nggak akan jadi darah dan daging yang benar, hanya akan jadi darah daging santapan neraka. Masa kita mau ngasih makan anak istri dari harta yang haram? Kan kalau orang sudah tahu ilmunya gitu. Ditambah spiritualitasnya baik, dia takut kepada Allah. Allah Maha tahu, tidak ada amalan yang lepas daripada pengawasan Allah. Dia takut sama Allah. Akhirnya apa? Melalui masjid dengan nilai spiritualitas yang tinggi, dia menolak ada potensi korupsi, tolak. Banyak Pak kasusnya, orang-orang baik tadinya punya niat yang baik, tapi ketika kemudian di dalam sistem, tahu-tahu di lacinya itu ada uang. Kami punya paman yang sama, punya pengalaman begitu, akhirnya beliau mengundurkan diri. Tadinya sangat semangat, tapi begitu di laci, kok duit apa ini? Tahu-tahu ada cek, tahu-tahu ada WA, itu jatahnya ya, nah itu bingung. Disodorin. Nah kalau misalnya pertama 10 juta ya kecil, tolak. 100 juta, tolak.
50 miliar. Mikir. Mikir, Pak. Nah itu tadi. Lama-lama kegerus imannya tuh kan. Makanya bahaya. Tapi kalau orang yang imannya kuat, daripada saya nanti celaka di akhirat, saya nggak bisa mengubah banyak orang, daripada saya yang dirubah menjadi lebih jelek, mundur. Nah, itu lebih bagus daripada ikutan jelek. Itu kan persoalan, walaupun tidak semua, tapi kan gitu Pak, aturan mainnya udah dari dulu. Jadi kalau kita bicara hari ini persoalan bangsa itu Pak, bukan karena kurang pinter orangnya. Kalau bicara pinter, cuma tidak takut sama Allah. Itu masalahnya. Nah, fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Yang mereka itulah orang-orang yang diharapkan. Ini Pak, diharapkan termasuk golongan orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi orang-orang yang memakmurkan masjid, orang-orang yang menghidupkan rumah Allah, itu benteng terakhir harapan umat Pak. Yang lain di luar masjid udah kacau balau udah. Di masjid tidak boleh kacau. Jadi kalau di luar masjid banyak fitnah, tadi ikhtilat, tadi pokoknya mengumbar aurat wanita-wanitanya ya. Di masjid tutup aurat semua, ibadah semua, khusyuk menghadap Allah. Ini titik sterilnya umat itu di masjid. Maka jangan buat kacau balau di masjid. Jangan biarkan, karena ini benteng terakhir umat. Kalau saya ngajak bapak-bapak, ibu-ibu, ayo kita bertanggung jawab terhadap negara kesatuan Republik Indonesia yang jumlahnya 300 juta, itu ketinggian. Itu bukan ranah saya, ranah bapak-bapak mikir ke sana. Berat, paling tidak di lingkungan kita. Masjid ini mengayomi berapa RT Pak Cik? 4 RT. Ya, paling tidak tuh 4 RT kita cover. Paling tidak lah. Bukan kita cover, kita upayakan, usahakan menjadi benteng umat. Kita bertanggung jawab terhadap 4 RT ini Pak. Ya mudah-mudahan nanti kalau memang kita bisa progres ya kita bisa di luar 4 RT. Tapi maksud saya paling tidak masjid ini menjadi benteng umat 4 RT. Paling tidak. Kenapa demikian? Karena inilah tugas kita. Sehingga kita bicarakan ya beberapa pendapat para ulama termasuk Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, beliau mengatakan imaratul masajid la taqtasiru ala bina'iha faqat bal tashmulu iqamatasy sya'air wa taktsiras salawati wad da'wati fiha. Memakmurkan masjid la taqtasiru ala bina'iha faqat. Tidak hanya terbatas membangun masjid secara fisik saja, maaf. Termasuk fisiknya saja dalam pembangunannya. Betapa ya bukan mudah ya. Termasuknya kalau amalan membangun masjid itu amalan yang disukai lah. Di mana-mana kalau ada pembangunan masjid, insya Allah kelar. Insya Allah. Nggak kelar di warganya, ya kelar gelar di jalan itu. Sepanjang jalan kalau beberapa kali gitu atau sering lewat kajian di Lampung Tengah misalnya ya. Antara jarak tuh dari Tegineneng ke Kota Bumi itu wah, masjid gede-gede semua itu. Itu kegiliran sholat itu ya Allah, saya pernah subuh melintas itu. Yang azan, yang sudah sepuh, Allah udah suaranya aduh mau putus-putus. Ya, sholat itu ya beliau yang azan, beliau yang qomat, ya, beliau yang imam, makmumnya cuma satu sama warga lokal satu. Pintar bangun masjidnya, betul, itu luar biasa. Hadisnya jelas,
Bukhari Muslim, man bana lillahi masjidan banallahu lahu mislahu fil jannah. Siapa yang membangun masjid untuk Allah, Allah akan membangunkan yang semisalnya di surga. Itu jelas. Tapi maknanya bukan hanya membangun secara fisik, kata beliau. Kalau membangun fisik ya tadi gampang banget, Pak. Dengan izin Allah kita bisa sokongan urusan itu. Atau kalau kita bicara ya mungkin juga ada subsidi, bisa jadi. Tapi yang jadi masalah itu adalah membina, membangun yang non fisik. Kata beliau, bal tashmalu iqamatasy sya'air wa taktsiras shalawat wa da'wati fiha. Tapi juga mencakup pelaksanaan, pendirian syiar, syiar agama. Jadi di dalamnya harus ada syiar agama. Apa syiar agama itu? Sholat, contohnya sholat 5 waktu sehari semalam. Tugas kita tuh Pak, gimana caranya memakmurkan masjid itu? Bagaimana masjid penuh orang sholat? Kalau bisa ya seperti sholat Jumat. Kalau bisa. Walaupun kita juga harus paham ya, kalau di hari-hari kerja ya mungkin sholatnya di tempat kerja. Kalau pas siang, zuhur, asar gitu mungkin lebih sedikit, wajar. Tetapi paling tidak maghrib, isya, subuh, terutama subuh. Gimana caranya full jamaah kita? Itu tugasnya kita tuh Pak. Saya pernah mendapatkan beberapa sebuah survei observasi Pak ya, melalui observasi langsung. Banyak loh orang-orang yang sekarang itu sholat saja sungkan ke masjid karena malu. Bacaan sholatnya salah dan tidak apa. Benar Pak. Banyak sekali. Orang buta huruf Al-Quran kita sampaikan bahwasanya menurut penelitian nih Pak, 2018 ini. Ini 2018. Itu sebanyak 65% umat Islam tidak bisa baca Quran. 65%. Bayangin Pak, 65%. Kalau bicara berapa banyak umat Islam yang tidak bisa membaca Quran dengan baik. Kalau tadi sekedar tidak bisa baca Quran, itu angkanya 65. Kalau tidak bisa baca Quran dengan baik, 72,5%. Tinggi apa rendah? Tinggi banget. Tinggi Pak. Oh, bisa jadi Pak. Banyak orang yang belum mau ke masjid, satu, belum diajak ke masjid secara personal. Kedua, dia belum tahu cara sholat yang baik dan benar. Beneran itu. Bahkan kami, ya mungkin juga Ustadz Kafi pernah menyampaikan juga barangkali ya, itu menemui ada santri kami itu yang orang tuanya tidak bisa sholat. Padahal nyekolahinya di pondok. Iya benar, cita-citanya jangan seperti bapak ibunya gitu. Tapi alangkah luar biasanya itu. Sampai urusan sholat aja tidak bisa. Nah, makanya kita punya tanggung jawab bagaimana memakmurkan masjid. Bukan hanya bangunan fisiknya, tapi bagaimana memakmurkan dalam konteks minimal sholat wajib, banyak masyarakat yang sholat ke masjid. Coba door to door, bertamu ya. Diadakan tuh, bertamu siapa ya yang udah lama nggak kelihatan nih. Yang udah lama ada, tapi udah lama nggak kelihatan dulu deh. Ada apa? Datangi, kunjungi, ngopi, ngeteh bareng. Nah, itu diajak ke masjid. Tentu dengan persuasif ya, dengan pendekatan yang personal, yang manis, yang lembut tentunya. Terus apa lagi? Wada'wati fiha. Berjalannya dakwah di dalamnya. Paling tidak ya masjid ada khutbah Jumat, kita pasti sudah terlaksana tuh.
Dan alhamdulillah juga kita beberapa kali kajian. Ini bagian cara memakmurkan masjid. Termasuk anak-anak kita punya wadah, ada TPA. Itu juga bagus sekali. Dan kita sering bilang Pak, kita itu dihadapkan pada banyaknya lost generation. Ada satu generasi yang hilang pasca anak TPA itu Pak. Loh, itu juga dipikirkan, kita sering bilang. Jadi kalau di masjid itu ada yang sepuh, ya, jomplang Pak, yang memakmurkan masjidnya TK, SD gitu. SMP, SMA, mahasiswa lah kemana itu? Itu tuh ada lost generation, ada gap yang sangat jauh sekali. Nah ini kita juga bahas tentang berkaitan dengan universalisme dakwah. Apa universalisme dakwah? Dakwah yang sekiranya menjangkau seluruh lapisan masyarakat, seluruh lapisan status sosial, seluruh status akademik, seluruh kelompok umur. Bahkan Mbak, kalau kita bicara sejarah, ada sahabat Abdullah bin Umi Maktum, kita sampaikan beliau buta. Sudahkah kita memakmurkan masjid dengan merangkul kaum difabilitas saudara-saudara kita? Itu jelas dalam hadisnya. Abdullah bin Umi Maktum yang buta minta dispensasi kepada Rasulullah SAW untuk tidak datang ke masjid, tapi Nabi tidak izinkan, bahkan Nabi menetapkan beliau sebagai muadzinus tsani, azan, muazzin yang kedua setelah Bilal, terutama subuh Pak. Jadi kalau di zaman Rasul tuh subuh kan azan 2 kali. Bilal itu yang lantang suaranya, itu azannya bukan di pas subuhnya, tapi adalah membangunkan di waktu sahar. Kira-kira 20 sampai 30 menit sebelum azan subuh, Bilal azan. Makanya ditambahkan as-sholatu khairum minan naum. Sholat itu lebih baik daripada tidur. Kronologinya gitu. Nanti azan yang kedua yang mengumandangkan azan adalah Abdullah bin Umi Maktum. 2 muazzinnya kalau subuh Pak. Kalau di Arab masih pakai, kalau di Saudi ya. Tapi jangan coba-coba di sini tanpa aba-aba azan jam 4 dimarah warga. Itu harus satu pemahaman dulu. Nanti ada orang kesiangan, kepagian. Nah itu. Tapi paling tidak kita harus ada sosok Abdullah bin Umi Maktum tuh, ya Allah, minta dispensasi sama Nabi untuk tidak datang ke masjid, wajar buta. Tapi kan kita bicara Pak, masalah kemauan mental. Ke masjid itu Pak, bukan persoalan fisik, tapi persoalan mental. Ya maaf, kita sering bilang, kata Nabi, apa? Langkah kaki yang paling berat itu langkah kaki menuju masjid. Kenapa? Mental Pak, bukan masalah fisik. Ada orang futsal 2 kali 45 menit kuat. Tapi giliran ke masjid, padahal di tetangga masjid itu berat, ada. Berarti persoalan mental. Abdullah bin Umi Maktum yang minta dispensasi, Nabi nggak izinkan, ini persoalan mental. Tinggal bagaimana Pak? Nabi tunjuk siapa yang bisa gendong dan nuntun Abdullah bin Umi Maktum. Nah sekarang gitu Pak, ada misalnya saudara kita yang difabel pengen ke masjid, tapi nggak ada yang nuntun gimana? Nah tugasnya tuh masjid. Gimana caranya memudahkan, mengajak manusia untuk ke masjid. Imam Al-Qurtubi berkata, ta'mirul masajidi bidzikri wal ibadati afdhalu a'malil mu'minin. Kalau tadi Imam Ibnu Katsir memakmurkan masjid sebaik-baik ibadah. Bayangin Pak. Termasuk di sini
Memakmurkan masjid dengan zikir dan ibadah adalah amalan terbaik seorang mukmin. Apalagi kalau bapak-bapak yang jadi pengurus masjid mengindahkan banyak sekali sarana-sarana yang bisa mendukung zikir dan ibadah. Apa kata Nabi? Man dala ala khairin kafa'ilihi. Siapa yang menunjukkan kepada kebajikan, maka dia akan mendapatkan pahala yang serupa dengan yang mengamalkan kebajikan itu tanpa dikurangi sedikit pun. Jadi kalau misalnya ada pengurus masjid, jaza yang paling besar itu Pak, itu adalah pahala kolektif. Pahala kolektif itu pahala hasil daripada jerih payahnya memakmurkan masjid, mengupayakan masjid tempat yang nyaman, masjid itu ada AC-nya, masjid itu ada kipasnya, ada sarana wudhu, ada pengajiannya, ada TPA-nya. Ketika umat Islam memanfaatkan sarana dan prasarana itu, pengurus masjid dapat limpahan pahala. Kalau jamaahnya 100, ya dapat limpahan pahala 100 orang. Siapapun yang jadi pengurus masjid, hatta yang maaf, kalaupun cuma sekedar bukain pintu, nutup pintu masjid saja, itu Masya Allah Pak, itu pahalanya orang-orang sholat itu ngalir kepada dia karena memudahkan, menunjukkan jalan tuh Pak. Ini pahala kolektif. Kalau bicara orang ahli ekonomi disebut passive income, ini pasif pahala. Kitanya ya ngurus masjid, sudah duduk diam di sop pertama misalnya, orang pada berdatangan itu udah langsung tuh kredit pahalanya tuh langsung masuk ke kita. Teng 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 teng, kalau bahasa bunyi itu. Kalau seandainya pahala itu bunyi gitu, itu alangkah luar biasanya itu. Nggak berhenti-berhenti itu. Rekeningnya itu masuk. Luar biasa. Termasuk di dalam hadis mutafakun alaih. Termasuk nih Pak, jabatan krusial di pengurusan masjid itu adalah bendahara masjid. Itu krusial. Megang uang umat. Itu luar biasa. Ini hadisnya mutafakun alaih. Siapa yang jadi bendahara ngurusi ekonomi umat, itu luar biasa Pak. Setiap dia menerima uang dari umat, pahala yang serupa. Misal kalau ada orang sedekah 1 juta, dia catat itu setara dengan dia berinfak 1 juta. Loh, jadi bendahara tuh gitu Pak. Ketika masjid butuh sarana untuk media taklim misalnya, ada kamera, ada ini, keluar dari masjid kasnya, bendahara yang ngeluarin keluar 5 juta, itu dicatat dia pahala setara dengan infak 5 juta, padahal bukan uang dia Pak. Makanya jadi bendahara itu pahalanya banyak Pak, pahalanya banyak itu. Syukur-syukur ada yang misalnya ini mau infak Pak Ustadz 1 miliar, itu setara dengan infak 1 miliar. Dia nyatet aja, itu nyatet. Tapi syaratnya apa? Amanah, itu aja syaratnya. Syaratnya amanah udah. Jadi pengurus masjid itu Masya Allah, in ajriya illa Allah, pasti itu. Kalau bicara uang mah ya nggak ada nilai uangnya. Walaupun sah-sah saja kalau misalnya pengurus masjid memberikan keputusan masing-masing pengurus digaji, itu sah-sah saja, itu namanya bil ujroh, itu sah karena ada kerjaannya. Tetapi kita poin pentingnya, maaf Pak, ini bahasa ya saya, pengurus masjid itu kalaupun digaji sebulan 300 triliun Pak, kalaupun itu sama nang kolila, itu tuh gaji kecil. Tanpa harus dipenjara 6,5 tahun, tanpa. Jadi kalau 300 triliun gaji tiap bulan, bagi pengurus masjid itu kecil Pak. Kenapa?
Karena balasannya itu jauh lebih baik. Contoh sederhana, Pak. Contoh sederhana. Apa kata Nabi? Shallu raq'atal fajri kana khairum minad dunya wa ma fiha. Salatlah sunnah fajar 2 rakaat qobliyah sebelum subuh itu senilai lebih baik daripada dunia dan seisinya. 2 rakaat, Pak, personal. Kita sholat qobliyah subuh itu mendapatkan lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi 300 triliun cuma dari apa, Pak? Tembaga ya? Timah ya, dari timah itu mah kecil. Seluruh dunia dan isinya 2 rakaat lah pengurus masjid 100 jamaah sholat dapat limpahan pahala 100 jamaah 2 rakaat salam. Jadi nilainya lebih tinggi lagi. Makanya kita sampaikan kalau pengurus masjid gajinya 300 triliun sekalipun itu tetap sama nang qalila. Makanya apa, Pak? Makanya kata Allah, kalau sekiranya, ini firman Allah dalam surat Az-Zukhruf, saya lupa ya redaksi ayatnya, tapi kurang lebih artinya adalah kalau kami atau saya atau kami tidak takut orang-orang menyangka dan bertambah kekufurannya, kami berikan kepada orang kafir itu loteng-loteng dari perak, pintu-pintu dari perak, perhiasan dari emas. Karena apa? Saking nggak berharganya dunia. Orang kafir aja dikasih-kasihkan, dijejel-jejelin bahasa kitanya. Nah, maksudnya apalagi orang beriman. Jadi orang beriman itu benar-benar mengesampingkan urusan dunia itu kenapa? Ya kecil banget. Jadi makanya kalau kita bisa jadi pengurus masjid, gaji 300 triliun pun itu sebenarnya sama nang qalila. Itu tuh gaji yang kecil, harga yang sedikit. Dibandingkan pahalanya luar biasa. Banyak orang yang kemudian bekerja gajinya 10 kali UMR. Oh, itu kayak apa totalitasnya itu, Pak? Ada orang gajinya 25 juta. Kayak apa totalitasnya orang? Ada perusahaan yang gaji dia 25 juta. Kayak apa totalitasnya? Mas, kata bosnya nih, berangkat sekarang. Berangkat hujan angin pun berangkat. Kenapa? Yang gajinya 25 juta. Ya kalau gajinya sebulan misalnya 500 ribu rupiah, ini orientasi dunia. Ya banyak alasan. Maaf ya Pak, hujan. Gampang. Tapi kalau gajinya 25 juta ya dituntutnya, wah kerja keras. Kita gajinya lebih daripada seluruh dunia dan isinya. Nah itu contoh. Qala Ibnu Taimiyah rahimahullah fi Majmu' al-Fatawa, di kitab Majmu' Fatawa, Imam Qurtubi di Al-Jami' li Ahkamil Quran. Imam Ibnu Taimiyah berkata, innal masajida hiya a'zamu marakizit tauhidi wa durusil ilmi fa ihya'uha min a'zamil qurubat. Allah Akbar. Sesungguhnya masjid itu a'zamu marakiz. Marakiz itu jamak dari markaz. Jadi seagung-agungnya markas, pusat, ya markas itu pusat, tempat pemusatan itu namanya markaz. Markazit tauhid, markas penggemblengan tauhid umat. Tauhid itu ya hubungannya dengan keimanan. Bagaimana menyembah kepada Allah, tidak menyekutukan Allah. Oh ini banyak persoalan-persoalan ini levelnya di sini, Pak. Yang sering kita bilang tauhid, Pak. Kena masalah dikit, larinya ke dukun. Iya, Pak. Banyak umat tuh gitu loh, Pak. Kalau lagi kena masalah, nyarinya dukun. Hajatan biar nggak kena hujan, dukun kan gitu, pawang hujan. Apa lagi Pak? Sakit, dukun. Anaknya biar lulus PNS, dukun. Lah ini dukun semua. Biar usahanya laris, dukun. Nah dukun semua. Padahal dia nggak sholat, dia nggak puasa, dia nggak mendekatkan diri kepada Allah. Lah ini
persoalan tauhid hari ini tuh luar biasa. Udah lewat. Sedikit lagi Pak. Dan itu adalah merupakan durusil ilm, pusat yang penting di dalam mempelajari ilmu. Transfer ilmu agama di mana lagi Pak? Tadi di sekolah dibatasi cuma seminggu sekali, itu pun 2 jam pelajaran. Maksudnya itu cuma 1 jam lewat Pak. Kalau 1 jam 35 menit, itu ya cuma 1 jam 10 menit. Padahal ilmu agama lebih penting daripada persoalan yang lain. Fa ihya'uha, maka memakmurkan masjid, menghidupkan semua tadi, min a'zamil qurubat, termasuk amalan yang mendekatkan diri kepada Allah yang paling utama. Makanya marilah Bapak-Bapak sekalian, ini adalah bagian dari keutamaan bagaimana kita memakmurkan masjid. Keberkahan itu akan datang kepada kita pada aspek pribadi kita Pak, dan juga komunal kita, masyarakat kita. Kalau masjid kita ingin tambah baik kebaikannya, maka itu akan menjadi berkah. Amin Allahumma amin. Barakallahu fikum. Mohon maaf kalau ada perkataan yang kurang berkenan. Semua kebaikan dari Allah, keburukan dari kami pribadi. Waktu dan tempat kami kembalikan kepada Ustaz Nasrul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.